Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV, Facebook, dan WA. Ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megengan itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak, menahan diri. Megengan itu artinya menahan, merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi hebohlah, tidak apa-apa, Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, ala pak puasa aja, sejak kecil sudah puasa, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Di kitabnya Ibnul Jauzi itu ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri dari Abu Bakar, Rasulullah yang bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, Raja dari segala raja, hati para raja ada di tanganku. Siapa di antara kalian taat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat baginya. Siapa di antara kalian bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu azab baginya. Oleh karena itu, janganlah kalian sibuk mencaci para raja, namun bertaubatlah kalian kepadaku, maka aku jadikan para raja itu simpati kepada kalian. Harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah, atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya, padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan. Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir, wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan, itu minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kafir itu ya orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh, tapi dalam arti menutupi kebenaran. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi kita selama ini kan, apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Lu ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, kamu ngejar terus. Meskipun kamu boleh menolak bahwa manusia itu asalnya dari kera, tapi kamu nggak bisa mengingkari bahwa hidup ini sifatnya evolutif. Ada perubahan-perubahan yang gradual, meskipun tidak revolutif. Dulu apa, sekarang apa. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu evolutif. Dan cara berpikir ini menyadarkan orang pada yang namanya progresivitas. Progresivitas itu ide untuk maju. Oh iya ya, karena segalanya berubah berarti aku juga berubah. Kalau begitu harus diatur perubahanku itu ke arah yang lebih baik. Itu kan nanti membawa pada ide progres. Kamu mau belajar, kamu mau kuliah, kamu mau ngaji, itu kan karena kamu sadar bahwa kamu besok kalau berubah harus lebih baik lagi, dan kamu cari ilmunya kan itu. Itu sebenarnya include di sana ada gagasan evolusi, bahwa kita berubah. Agama memang menjauhkan kita dari dosa,
Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh 4 orang perempuan. Katanya Kartini, tetapi aku selama-lamanya mengatakan itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku. Bagaimana aku akan hormat pada laki-laki yang sudah kawin tapi membawa perempuan lain ke dalam rumahnya? Dia nggak melihat poligaminya, nggak lihat dalilnya. Pokoknya semua perbuatan yang menyakiti orang lain bagi dia itu dosa. Kalau ada Ibu Kartini di sini, berarti kalau nggak menyakiti nggak apa-apa ya. Mungkin kamu akan debat begitu. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, yang karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan senjatamu itu. Ilmu itu kan kayak senjata, maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Ini nasihat Sunan Kalijogo pada Sunan Tembayat. Sunan Tembayat itu mantan Bupati Semarang zaman itu. Saya ambil karena terkenal juga, sering disebut orang. Urip iku nang dunyo tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau. Sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan wurung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini ndak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih di pasar itu ada macam-macam yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae. Kita ndak akan selamanya ada di pasar. Memangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning. Ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah itu kan pasti pulang. Kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang. Ya kecuali minggat. Itu kan ngeyel, kamu kan selalu begitu. Pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Ajarannya kan namanya sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas, asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia jika hidup harus tersesat tanpa jiwa. Pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Musik itu haram atau halal tergantung yang dibangkitkan apa. Musik itu kan yang disentuh jiwa. Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa? Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan.
Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif, hasrat kebinatangan, maka dia haram. Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah, maka dia halal. Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat, boleh nggak musik selawatan pakai musik, kemudian berdoa diiringi puisi biar lebih nyaman. Kalau bagi Ghazali, asal itu bikin kamu semakin dekat sama Allah, maka boleh. Tapi kalau dengan musik itu yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan atau kesetanan, maka jangan. Hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang. Majnun yang tidak diundang menyusup saja masuk. Waktu dia ngantri kan yang membagi antrian kan Laila. Jadi dengan ikut antri itu dia bisa memandang wajahnya Laila. Pas dia dapat antrian, Laila ini malah piring yang untuk Qais dibanting sampai pecah. Wow, keluarganya Laila senang. Nah, orang-orang senang semua, tapi ada orang yang lihat, Qais kok juga ikut-ikutan senang. Terus ditanya, Qais kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Loh, kapan saya dipermalukan? Tadi waktu Laila mecah piringmu. Qais jawab, oh enggak begitu, kamu salah paham. Laila itu memecahkan piringku tujuannya agar aku ikut antrian lagi. Aku bisa ketemu lagi, kita bisa berlama-lama saling memandang. Jadi rahasianya di situ. Komentari orang lain. Kesadaran modern itu kesadaran bahwa hidup ini berubah, kesadaran bahwa hidup ini bergerak maju, kesadaran bahwa kamu harus juga mau berubah karena kehidupan ini berubah, kesadaran revolusioner atau kesadaran evolusioner. Tidak cuma revolusi, mungkin ada yang susah bikin revolusi, ya harus evolusi. Tapi yang jelas kamu harus punya kesadaran berkembang. Tidak boleh macet, nggak boleh mandek bahwa ya sudah, aku sudah benar, ini sudah pas. Cirinya orang yang macet dan mandek adalah dia merasa benar. Siapapun yang merasa benar, maka saat itu juga dia akan berhenti. Kalau dia berhenti berarti tidak akan berkembang lagi. Wong sudah merasa benar kok, mau nyari apa lagi? Kalau kamu, Pak, ya ini Pak satu-satunya, ya ini yang tak cari ya. Sudah, kalau kamu sudah nemu yang kamu cari, berarti kamu berhenti, sudah mandek. Tidak akan berkembang lagi. Tidak punya kesadaran evolutif, apalagi revolutif. Mengapa engkau melihat duri di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan duri itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan duri dari mata saudaramu. Jangan sok menghakimi, menyalah-nyalahkan orang, mensesat-sesatkan orang. Kan sekarang banyak mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang. Kebanyakan kita tidak sadar salah kita, lebih melihat salahnya orang lain. Kamu tidak sadar matamu ketutup balok, kamu ribut kalau di mata temanmu ada duri. Buang dulu balokmu, baru kamu ribut dengan durinya.